Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah menjadi sentra industri yang unik. Di wilayah ini ada puluhan pabrik rambut palsu, wig dan bulu mata yang mempekerjakan puluhan ribu orang. Seperti apa prosesnya? Dan berikut liputan koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama fotojurnalis Dwi Ari. Fungsinya biar lurus, anti slip, anti badai. Kanan apa kiri? Berawal dari keterampilan warga desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari membuat cemara atau sanggul. Sejak 1950-an, industri rambut palsu dan bulu mata di Purbalingga ini menjadi sangat besar. Puluhan ribu warga bekerja di bidang yang mungkin jarang terdengar ini. Pemasarannya tak hanya di dalam negeri, namun juga luar negeri. Bahkan investor asing ikut mendirikan pabrik masing-masing dengan ribuan karyawan dini. Jadi dari mulai tahun 50-an awalnya cemara, terus perkembangannya sampai sekarang sudah jadi sanggul, jadi bulu mata, jadi wig. Seperti apa proses produksinya? Saya akan ulik satu-satu. Bulu mata, sanggul, dan juga wig seperti apa? Boleh ya Mbak ya? Bisa. Nanti saya coba itu satu-satu. Tidak menunggu lama, langsung saja saya melihat dan mengikuti pekerja yang sedang merapikan rambut yang kusut atau gebuk atau sasak. Kelihatannya sederhana, tapi proses gebuk ini harus hati-hati dan harus melalui tahap pelatihan dulu. Dahulu, rambut palsu ini merupakan rambut asli yang dikumpulkan dari orang yang rontok. Namun sekarang bahan baku rambut ini merupakan rambut sintetis. Berdarah kalau yang awal-awalnya pasti kena rujinya. Oh gitu ya. Iya. Bahaya ya. Jadi ini kan kondisinya tajam banget nih. Tajam banget seperti ini. Kalau proses gebuk seperti ini, kalau yang pemula awal-awal itu dia pas pada saat seperti ini dia akan kena ini sering pada luka gitu ya. Setelah selesai mencoba proses gebuk atau merapikan dan memilah rambut, tahap selanjutnya saya membawa hasil rambut yang sudah dirapikan ke tempat pembuatan sanggul. Ini yang sudah dirapikan, di ini ya, apa? Langsung diolah. dirangkai. Oh, dirangkai. Ya. Dirangkai jadi, seperti ini. Ya. Tinggal nempel-nempel. Oh gitu, ini dibikin seperti ini. Ini saya mesti, kayaknya butuh waktu ini belajar. Betul. Untuk membuat cemara sangatlah mudah, hanya memilah dan merapikan rambut untuk kemudian dipakai. Sementara untuk membuat sanggul butuh kemampuan seni membuat pola dan merangkai sanggul agar terlihat indah saat dikenakan. Langkah awal, saya harus menyiapkan pola yang nantinya digunakan untuk dasaran merangkai sanggul. Caranya dengan menggunakan pola kawat yang kemudian dibungkus dengan menggunakan sisa-sisa rambut yang pendek. Pada tahap ini bukanlah hal yang mudah. Saya harus mempunyai kemampuan menggunakan mesin jahit dari mulai memasang benang dan menjalankan mesin jahit agar tidak terlalu cepat. Dan saat saya mencoba menjahit, ya seperti biasa mesin berjalan terlalu cepat dan saya tidak dapat mengendalikan rambut yang dijahit. Keterampilan membuat sanggul ini tidak bisa dikuasai dalam sekejap. Biasanya, para pekerja butuh waktu sebulan untuk belajar membuatnya. Kali ini saya mencoba dan awalnya sulit terlepas terus. Akan tetapi beberapa saat saya berhasil membuat gulungan yang kemudian dirapikan, dibungkus dengan potongan rambut dan ditutup dengan hairnet. Saya juga mencoba membuat motif lain, yaitu bentuk melilit seperti tali tambang. Untuk proses ini, menggunakan rambut yang panjang dan kemudian dibuat dua bagian yang disatukan seperti ini. Kanan apa kiri? Sembarang. Oh, sembarang. Untuk merangkai, kita akan menggunakan jarum dan benang berwarna hitam. Nah, pada tahap ini, saya mencoba memasukkan benang ke jarum ini. Butuh ketajaman mata. Kita masih bagus apa enggak? Saat mencoba memasukkan benang ke dalam jarum, beberapa kali saya gagal. Ya, mungkin faktor mata yang sudah mulai memudar. Kalau matanya masih oke ya bisa tahu lubangnya lah.
Tapi kalau Selanjutnya saya tinggal merangkai isian yang sudah saya buat untuk dirangkai menjadi sanggul yang indah dan menarik. Produksi sanggul biasanya akan mengikuti tren seperti sanggul Bali, sanggul modern, atau sanggul yang biasa digunakan oleh public figure yang sedang tren. kalau yang udah mahir kayak gini bisa cepet. Sehari bisa sampai 15 sampai 20. Kalau yang masih amatir kayak saya mungkin sehari ya paling Kedua, ngulung. Setelah jadi, pada bagian akhir tinggal dibungkus hairnet dan disemprot dengan menggunakan pewangi dan dimasukkan ke dalam kemasan. Di Desa Karangbanjar, hampir seluruh warga desa bekerja pada sektor kerajinan rambut sanggul, wig, dan bulu mata. Hasilnya dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa yang sudah ke pasar dunia. Untuk pasar lokal, biasanya sudah ada pedagang yang berkeliling ke seluruh Indonesia seperti Watman yang menjual sanggul. Sekali berangkat, biasanya Watman membawa 200 pieces sanggul, wig, dan bulu mata. oh Ini bulu mata kayak ini, gini. ya. Iya. Yang lagi ramai bulu mata. Iya. Wah, ini. Jadi marketing ya atau pemasaran seperti ini yang kemudian membuat industri rumahan bulu mata di Purbalingga ini tumbuh dan terus berkembang. Mereka secara terus-menerus berkala ngambil ke rumah-rumah produksi seperti ini. Ya. Terus kemudian mereka memasarkan ke wilayah Salon-salon. Sumatera, Ya, keliling Sumatera. salon-salon gitu Iya, ya. iya. Industri terkait rambut di Purbalingga tak hanya membuat sanggul atau wig ya. Di sana juga ada industri bulu mata. Nah, saya sekarang bergeser ke Desa Kajongan, masih di Kecamatan Bojong Sari. Di tempat ini saya melihat dan mencoba proses pembuatan bulu mata di tempat Supriyatin. Di tempat ini ada 20 orang karyawan yang membuat bulu mata. Saya langsung mencoba proses awal pembuatan bulu mata, yaitu memasang rambut ke dalam tali senar atau proses cantel. Untuk pembuatan bulu mata lebih rumit dan detail karena semuanya kecil dan rumit. Untuk satu pasang bulu mata, saya harus memasang 44 kali dengan isian antara 2 sampai 3 rambut. Untuk membuat cantel seperti ini, tiap sepasang bulu mata bisa mendapatkan jasa Rp500 hingga Rp700. Dan dalam sehari bisa mendapatkan 50 pasang bulu mata. Selanjutnya adalah tahap press. Tahap ini bertujuan untuk merapikan bulu mata agar lebih lurus. Rapikan lagi. Kosong. Set. Jadi dia fungsinya biar lurus. Biar lurus, rapi dan lebih kaku apa ya? Lebih anti slip. Anti badai. Setelah semua lurus, selanjutnya masuk ke tahap gulung untuk selanjutnya di-open. Tahap ini dilakukan agar posisi rambut yang tadinya lurus menjadi lebih lentik atau melengkung. Ini proses menggulung itu biar ini yang lurus, yang masih lurus nih, biar nanti lentik. Nah, ini tahapnya seperti ini nih. Nanti habis ini biar lentiknya permanen, dia di oven. Gitu. Selanjutnya, ini menurut saya tahap yang paling susah, yaitu menggunting dan membentuk bulu mata. Untuk bisa membuat model bulu mata, para pekerja mengaku butuh waktu 3 bulan dan ini memiliki banyak model dan karakter yang harus dilakukan secara manual seperti ini. Pemilik usaha ini, Supriyatin, awalnya bekerja di pabrik bulu mata yang ada di Purbalingga. Setelah mahir, Atin kemudian membuka sendiri di rumah dan saat ini mempekerjakan ada 20 orang dan di luar ada lebih dari 100 orang. Ini sampai kalau udah seperti ini udah jadi, Udah, tinggal dikirim iya, dijual. tinggal dikirim. Kan Kalau pemasarannya Ibu? pemasaran ada orang beli sendiri. Kadang-kadang dia beli seperti ini, di sana ada nama. Ada nama merek kayak gitu. Oh gitu. Jadi Lebih mahal penjualannya kalau pakai merek.
Industri rambut dan bulu mata di Purbalingga ini awalnya dimulai perajin rambut di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari. Menurut keturunan Mbah Tarmawi, orang yang pertama mengolah rambut di desa ini, awalnya kerajinan rambut sangat sederhana, hanya membuat cemara. Dulu pertama ada kumpulan rambut itu dari sisiran, terus diberesin, terus dibikin cemara sama Mbah Tarmawi sampai berkembang, terus berkembang sampai dikelilingkan pertama cemar-cemar itu, terus akhirnya ada perkembangan lagi, ada tanya sanggul-sanggul. Saya sendiri yang bikin, yang khusus bikin sanggul gitu. Dan itu pertama tahun itu 82. Dari industri sederhana ini yang dipelopori Mbah Tarmawi, sekarang sudah ada 25 pabrik besar di Purbalingga dan sekitar 250 perusahaan rumahan yang menjadi plasma seperti milik Supriyatin. Pak, ini industri rambut di Purbalingga cukup masif ternyata ya. Oh ya, jadi industri rambut dan bulu mata palsu itu menjadi salah satu industri unggulan di Kabupaten Purbalingga. Bahkan sekarang sudah menjadi salah satu industri unggulan nasional di Indonesia. Bahkan Purbalingga ini konon kabarnya menjadi industri rambut dan bulu mata palsu terbesar nomor 2 sedunia. Dan hebatnya lagi, 99% karyawannya itu semuanya perempuan. Oh, semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Jadi makanya ada istilah nih, kalau di Purbalingga ini pamong praja. Bapaknya ngomong, mamanya yang kerja. Pertumbuhan industri rambut di Purbalingga, baik yang rumahan maupun yang skala pabrik, terus berkembang. Dan bahkan saat ini telah merambah wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Kabupaten Pemalang. Robi Sofwan Amin, Dwi Ari, Purbalingga, Jawa Tengah.